Berlatar pada sebuah masa di mana istilah time is money sudah tidak lagi digunakan dan diganti menjadi time is life, karena di dunia ini waktu adalah segalanya, mulai dari membeli makanan, minuman, 7-6 apel, kopi hidung, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya, semua harus dibayar menggunakan waktu yang tertera di tangan kiri setiap manusia, sehingga selama seseorang masih memiliki waktu, maka ia masih bisa hidup dan menjalani aktivitas seperti biasa. Semua ini bermula dari sebuah rekayasa genetik yang membuat proses penuaan manusia berhenti tepat di usia 25 tahun, sehingga hampir di seluruh dunia di zaman tersebut memiliki wajah muda walaupun usia asli mereka sebenarnya sudah mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will, di mana Will tinggal bersama ibunya yang secara fisik lebih cocok disebut sebagai pasangannya sendiri karena wajah mereka sama-sama tampak muda. Keduanya hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil sambil terus bekerja demi memperpanjang sisa waktu hidup mereka. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang namanya uang, karena semua pembayaran dilakukan menggunakan waktu yang bisa ditransfer langsung ke tangan kiri masing-masing orang, sehingga jika waktunya habis sampai nol, maka orang tersebut akan langsung mati saat itu juga. Kebayang nggak betapa stresnya hidup sambil terus melihat hitungan waktu, terus takut sewaktu-waktu tinggal beberapa menit lagi, lalu nyawa pun langsung melayang. Saat tiba di tempat kerja, Will melihat dua orang sedang bertaruh waktu dengan saling menempelkan tangan kanan satu sama lain, dan dari situ dijelaskan bahwa cara mengambil waktu orang lain hanyalah dengan meletakkan tangan kanan di bawah tangan lawan, sementara jika ingin memberi waktu, maka tinggal melakukan sebaliknya. Yang paling miris dari sistem kehidupan seperti ini adalah meskipun seseorang hidup sehat, rajin olahraga, punya badan kekar, makan teratur, tidur cukup, dan menjaga kondisi tubuh sebaik mungkin, semuanya tetap tidak ada artinya ketika waktu di tangan kiri mencapai nol, karena pada akhirnya kematian tetap tidak bisa dihindari. Sepulang bekerja, Will pergi ke sebuah bar untuk menemui sahabatnya bernama Rijal. Di tempat itu terlihat juga seorang pria kaya yang sedang menikmati makan malam bersama beberapa wanita, sementara di tangannya tersimpan waktu lebih dari 1 abad alias 100 tahun. Come with me. You can take a spot. Tak lama kemudian muncul sekelompok penjahat pencuri waktu yang dipimpin oleh pria bernama Fortis, di mana mereka berniat merampas waktu milik pria kaya tersebut. Namun tepat ketika situasi mulai kacau, Will justru nekat menolong pria itu dan berhasil membawanya kabur dari kejaran para penjahat. Stop! What are you doing? I can take care of myself. I know what I'm doing. Run! Run! Setelah sampai di tempat aman, pria kaya itu pun bertanya kenapa Will mau mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang asing. Lalu Will menjawab bahwa dirinya hanya sudah muak dengan ulah Fortis dan gengnya yang terus membuat masyarakat hidup dalam ketakutan, sehingga ketika melihat langsung kejadian tadi, hatinya tergerak untuk menghentikan semua itu. Namun faktanya pria kaya tersebut ternyata sudah lelah hidup karena usianya sendiri sudah lebih dari 100 tahun, sehingga bahkan jika ada orang yang ingin mencuri waktunya pun, ia sudah tidak terlalu peduli lagi dengan hidupnya sendiri. But the day comes when you've had enough. Your mind can be spent even if your body's not. Melihat ketulusan Will yang menolong tanpa mengharapkan imbalan, pria kaya itu akhirnya diam-diam mentransfer 100 tahun waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya memilih mengakhiri hidupnya.
Sebelum pulang, Will sempat menemui Rizal dan memberikan 10 tahun waktu kepadanya sebagai bentuk rasa terima kasih atas persahabatan mereka selama ini. Sementara tanpa Will sadari, sang ibu yang baru selesai bekerja ternyata hanya memiliki sisa waktu 1,5 jam lagi, sedangkan ongkos bus yang harus dibayar mencapai 2 jam, dan lebih parahnya lagi, tidak ada satupun orang yang tergerak untuk membantu, hingga akhirnya sang ibu terpaksa berlari sekuat tenaga demi bertemu Will sebelum waktunya habis. Inilah momen paling menyesakan ketika Will mulai memiliki firasat buruk bahwa ibunya sudah kehabisan waktu, hingga tanpa pikir panjang, ia langsung berlari sekuat tenaga, dan di saat jarak mereka tinggal sedikit lagi, sang bunda justru harus mati tepat sebelum Will berhasil mentransfer waktunya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sosok mantan mafia terkenal bernama Agus yang kini beralih profesi menjadi polisi penjaga waktu, di mana kematian pria kaya tadi dicurigai sebagai kasus pembunuhan disertai pencurian waktu, sehingga Agus merasa bahwa kasus ini harus diselidiki lebih dalam. Kembali kepada Will yang kini memutuskan untuk membalas dendam kepada para orang kaya yang hidup dengan waktu nyaris tak terbatas. Mereka semua tinggal di sebuah wilayah bernama New Greenwich, yaitu kota elit yang hanya dihuni orang-orang dengan jumlah waktu yang melimpah, alias manusia-manusia yang bisa hidup abadi. Setelah melewati beberapa checkpoint dan membayar 1 tahun waktu hanya untuk masuk ke wilayah tersebut, akhirnya untuk pertama kalinya Will menginjakan kaki di New Greenwich, di mana awalnya ia masih bergerak cepat karena terbiasa hidup dalam tekanan waktu. Namun setelah melihat semua orang di sana berjalan santai tanpa rasa takut kehabisan waktu, Will pun mencoba menyesuaikan diri agar tidak dicurigai. Sementara itu, Agus berhasil menemukan rekaman CCTV sesaat sebelum pria kaya tersebut mati, hingga pada akhirnya Will resmi menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. You looking for a match? His name is Will Salas. No. Kembali kepada Will yang berniat membalas dendam dengan mendatangi sebuah kasino demi mengambil waktu sebanyak mungkin dari para orang kaya, dan benar saja Will berhasil memenangkan permainan poker hingga membuat seorang pria berpengaruh tertarik pada dirinya. That was some risk. Dia bernama Philip Weiss, salah satu tokoh penting di New Greenwich. Sementara Will sendiri justru mulai tertarik kepada putri Philip yang bernama Sylvia Weiss, hingga ketika dirinya diundang menghadiri pesta di rumah keluarga Weiss, Will langsung menerima undangan tersebut tanpa ragu. Dengan total waktu 1099 tahun hasil kemenangannya, Will pun membeli sebuah mobil sport dan langsung menuju rumah Philip untuk menghadiri pesta malam itu. Saat pesta berlangsung, Will akhirnya bertemu Sylvia, lalu mengajaknya berdansa hingga perlahan keduanya mulai saling tertarik satu sama lain. Bahkan ketika Will mengajak Sylvia keluar menikmati suasana malam, di halaman belakang Sylvia pun ikut menikmati kebersamaan mereka. What are you doing? And I'm insane. Dan seperti kebanyakan film pada umumnya, selalu saja ada momen ketika tokoh utama yang awalnya fokus membalas dendam justru mulai terdistraksi oleh romansa dan kenyamanan hidup mewah yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Setelah menghabiskan waktu bersama Sylvia, mereka pun kembali ke pesta. Namun tak lama kemudian, Agus datang bersama pasukan penjaga waktu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Will. Terlepas dari apakah Will benar-benar membunuh pria kaya itu atau tidak, tugas utama Agus dan para penjaga waktu sebenarnya hanyalah memastikan sistem waktu tetap berjalan stabil sehingga orang miskin tetap miskin, sementara orang kaya terus hidup nyaman sesuai aturan dunia yang sudah ditetapkan.
I am a timekeeper. I'm concerned myself. Seluruh waktu milik Will pun akhirnya disita dan hanya menyisakan 2 jam untuk proses pemeriksaan. Namun ketika melihat ada kesempatan, Will langsung nekat melarikan diri sambil menjadikan Sylvia sebagai sandera. Put it down or I'll blow her head off. Thanks. Will kemudian membawa Sylvia keluar dari New Greenwich menuju wilayah miskin. Namun di tengah pelarian, mobil mereka tiba-tiba menginjak ranjau hingga membuat kendaraan itu terguling keras di jalanan. Tak lama kemudian muncullah Fortis bersama gengnya yang langsung mencuri waktu milik Sylvia, di mana jumlah waktunya tentu sangat banyak. Namun karena mendengar suara sirine mendekat, Fortis terpaksa pergi sebelum berhasil mengambil seluruh waktunya. Saat sadar, Sylvia langsung shock ketika melihat sisa waktunya hanya tinggal setengah jam lagi. Hingga akhirnya mereka berdua buru-buru pergi menuju kontrakan Rizal. Namun sesampainya di sana, istri Rizal justru memberitahu bahwa suaminya telah tewas setelah menghabiskan 10 tahun waktu pemberian Will untuk mabuk-mabukan dan bermain wanita. Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, akhirnya Will dan Sylvia berhasil bertahan hidup setelah menjual berlian mahal milik Sylvia. Lalu dari sana mereka menghubungi ayah Sylvia dan meminta tebusan 1000 tahun jika ingin putrinya kembali dengan selamat. Namun ternyata ayah Sylvia jauh lebih peduli pada waktu dan kehidupan abadinya dibanding keselamatan anak kandungnya sendiri, karena keesokan harinya bukannya mengirim waktu tebusan, ia malah menyuruh Agus dan pasukan penjaga waktu untuk menangkap Will, meskipun pada akhirnya Sylvia berhasil membantu Will melarikan diri. Sejak kejadian itu, Will dan Sylvia resmi menjadi buronan paling dicari, dan dari situlah Sylvia akhirnya sadar bahwa selama ini sang ayah ternyata lebih mencintai kekuasaan serta waktu abadinya dibanding keluarganya sendiri. We can't keep driving around in this car. It's a cop car. Dan inilah awal petualangan panjang Will dan Sylvia dimulai, di mana mereka mulai merampok bank-bank kecil milik perusahaan ayah Sylvia dengan tujuan membuat sistem waktu menjadi kacau agar para orang kaya di New Greenwich bisa merasakan keresahan hidup yang selama ini dialami masyarakat miskin. Take the time, it's great. Singkat cerita, mereka pun menginap di sebuah motel, bahkan menyewa seluruh kamar agar tidak diganggu siapapun. Namun tanpa disadari, tindakan itu justru menarik perhatian seorang pengunjung lain yang juga ingin menginap di sana. I'm sorry, we're fully booked. Malam harinya, Fortis mulai menangkap beberapa orang lalu menginterogasi mereka satu persatu demi mencari tahu siapa yang membagikan banyak waktu kepada warga, hingga akhirnya pengunjung motel tadi memberitahu lokasi tempat Will dan Sylvia bersembunyi, sehingga Fortis langsung bergerak menuju motel tersebut. 10 years. Saat Will dan Sylvia sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba Fortis datang menggerebek. Namun sebelum membunuh mereka, Fortis menantang Will untuk melakukan duel panco waktu, yaitu pertarungan saling merebut waktu hingga salah satu tangan mencapai angka 0. Awalnya Will benar-benar terdesak dan hampir kalah karena Fortis jauh lebih kuat. Namun seperti biasa, tokoh utama memang selalu dibuat kesulitan di awal, hingga ketika waktu Fortis hampir habis, Will langsung mengambil pistol yang disembunyikan di kakinya lalu menembak ketiga anak buah Fortis, sementara Fortis sendiri akhirnya tumbang karena waktunya benar-benar habis. This way. Setelah berhasil melewati semua kejadian itu, Sylvia pun mendapat ide yang lebih berani lagi, yaitu langsung merampok ayahnya sendiri, di mana Will berhasil menyamar menjadi salah satu penjaga, lalu memaksa ayah Sylvia membuka brankas rahasia miliknya. Guns down.
Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa Philip menyimpan waktu dalam jumlah yang benar-benar tidak masuk akal. Dengan jumlah sebanyak itu, sebenarnya kematian Ibu Will tidak perlu terjadi. Orang-orang miskin di kotanya juga tidak perlu hidup penuh rasa takut setiap hari hanya karena kekurangan waktu untuk bertahan hidup. Namun Philip menjelaskan bahwa jika 1 juta tahun waktu itu dibagikan kepada masyarakat miskin, maka sistem dunia akan runtuh karena pada dasarnya semua manusia ingin hidup abadi, sehingga dibutuhkan aturan yang menjaga keseimbangan walaupun harus mengorbankan banyak nyawa yang sebenarnya belum waktunya mati, termasuk ibunya Will. Saat Will dan Sylvia hendak kembali ke kota miskin untuk membagikan 1 juta tahun waktu tadi, mereka kembali dihadang Agus hingga terjadi tabrakan yang membuat keduanya terpojok. Okay. Beruntung sebelum tertangkap, Will sempat memberikan 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil, sehingga saat masyarakat mulai berkerumun, suasana menjadi kacau dan memberi kesempatan bagi Will dan Sylvia untuk kabur. Sialnya, Agus kembali menghadang mereka di jalan sepi, namun yang dia lupa adalah seluruh polisi penjaga waktu hanya diberi sedikit waktu saat bertugas demi mengantisipasi pencurian waktu, dan Agus sendiri lupa mengisi ulang waktunya karena terlalu berambisi menangkap Will hingga akhirnya dirinya harus mati beberapa detik sebelum sempat bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Masalah belum selesai karena kini Will dan Sylvia hanya memiliki sisa waktu kurang dari 1 menit, di mana Will segera berlari menuju mobil Agus untuk mengambil waktu tambahan lalu kembali kepada Sylvia dan mengulang kembali momen awal saat dirinya berusaha menyelamatkan sang bunda. Setelah semua tindakan berani yang mereka lakukan, sistem dunia akhirnya mulai lumpuh total sehingga masyarakat miskin mulai menyerbu masuk ke wilayah New Greenwich. Citizens are crossing zones, seen here entering New Greenwich. While authorities Sementara Will dan Sylvia sendiri masih tetap menjadi buronan paling dicari dan petualangan mereka jelas belum selesai karena mulai sekarang target mereka berikutnya jauh lebih besar, yaitu Bank Dunia yang menyimpan cukup waktu untuk hidup 7 turunan bahkan tanjakan. Tamat, saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa. Teteteteteu.